Jadi banyak orang ya ketika makan obat yang pahit-pahitan dia rela, tapi ketika judulnya pengen hidup sehat banyak betul hujah dan alasan. Betul? Ya seperti itu terus gitu kan. Gak ada perubahannya, lengket lah, mahal lah, misalkan gitu kan. Baru cerita madu gitu kan. Belum cerita yang lain gitu kan. Cerita bagaimana mengatasi hawa nafsu gitu. Ya, jadi ketika dia sudah bermasalah maka dia kehilangan elektron, missing elektron. Jadi dia cuman jadi radikal bebas saja. Radikal bebas kalau masuk ada badan kita penuh dengan radikal bebas, apa yang terjadi? Tubuhnya ya akan cepat menua. Dan gini, apapun makanan yang kita makan, jadi mau Anda setuju atau tidak dengan pernyataan saya, misalkan saya bilang makanan ini nggak sehat, Anda nggak setuju silakan. Tapi yang akan membuktikan badannya, badan kita itu etalasenya. Jadi misalkan sebulan mungkin ada makanan nggak sehat, namanya G, misalkan gitu kan. Misalkan, dia bilang, apa Anda melarang saya makan? Anda hak, saya bilang. Tapi yang namanya orang, kalau Anda belajar ilmu gizi, ngerti yang namanya makan itu nggak sehat. Terus aja makan, yang terjadi apa? Kalorinya bertambah, lemaknya bertambah, apa bertambah, segala macam. Nanti tubuhnya akan memberikan tanda, sinyal. Mulai dari maaf, keluhan-keluhan, gampang ngantuk, moodnya bermasalah, segala macam. Sampai apa? Maaf, obesitas. Itu kan tanda sebenarnya. Udah jelas-jelas ngerti badan sudah maaf gemuk, masih juga makan kalori yang tinggi dan nggak ngerti kalori itu apa, gitu loh. Kalori hanya sekedar kalori gitu kan, tapi nggak ada gizinya. Contoh, misalkan apa? Apa contohnya? Kerupuk. Kerupuk tahu kan kerupuk? Kerupuk itu bergizi nggak? Yakin gak bergizi? Tapi kenapa banyak orang makan kerupuk? Enak. Itu apa penyakitnya? Nafsu kan? Gitu. Sudah ngerti nggak sehat, masih dimakan, ya sudah, mau diapain? Yang namanya dakwah juga nggak boleh baper. Saya nggak ada baper. Mau makan sehat, sok silakan. Nggak sehat, silakan. Toh yang akan merasakan diri sendiri aja. Apalagi perempuan. Perempuan itu paling sensitif tubuh Anda kalau sudah terjadi penumpukan lemak. Sensitif banget. Nanti mensnya akan kena. Perempuan gitu. Semua yang kena masalah kayak kista, sebagian besar ya, kista, PCO, endometriosis, itu kalau ditarik belakang akan ketahuan mensnya bermasalah. Mens itu gak hormonal, kan cerita hormonal. Dan hormon itu bahan bakunya lemak. Artinya kalau yang dimasukin lemak-lemak yang tidak baik atau lemak jahat, maka hormonnya pun akan terganggu. Dan kalau dia jahil, bukan jahil, kalau dia pengennya instan terus makan obat yang bisa menyetop lemaknya tadi, obat-obat anti lemak itu, anti kolesterol, obat gitu tuh, apa yang terjadi? Baik, saya ceritakan ceritanya supaya baru paham. Kolesterol itu bahan baku banyak kelenjar hormon. Ketika di stop di atas dengan obat, ya, saya tidak anti obat sih, maksud saya supaya kita lebih bijak. Masalahnya makan obat tapi piring nggak berubah isinya, nggak manfaat juga. Ketika kolesterol di stop, apa yang terjadi? Maka bahan baku ke hormon-hormon tadi akan bermasalah semua. Sedangkan hormon tadi bahan bakunya kan lemak, kolesterol salah satunya. Nanti coba lihat, ada browsing pathway of kolesterol gitu, ini ketahuan. Jadi bagian atas. Ketika di stop di situ, maka pasti akan muncul. Bahkan kalau bapak ibu baca ya, salah satu ya efek dari obat kolesterol itu lah memang bisa meningkatkan resiko serangan jantung kalau salah. Gara-gara makan obat kolesterol. Padahal obat ini pakai apa coba? Puasa. Puasa pasti turun kolesterol. Maka ceritanya ibu tadi itu saya bilang
dia udah menang banyak. Nanti kita bahas. Jadi menang banyak itu seperti apa? Ketika tubuhnya sudah mulai. Jadi gini, semua yang kita makan, biar Bapak Ibu paham ya. Paham begini. Tubuh kita nih Allah ciptakan dalam kondisi berpasangan. Kolbu udah selesai ya, berpasangan. Semua elektron-elektron itu dia punya pasangannya. Dan semua dia bisa kehilangan pasangannya kalau apa? Kalau yang dimakan itu mengganggu keseimbangannya dia. Kata kunci dasarnya apa? Semakin alami, semakin fresh, dan semakin tidak banyak pengolahan apa yang dia makan, maka semakin sehat badannya. Sampai sini paham? Semakin alami, semakin fresh, semakin tidak banyak pengolahan, maka semakin sehat badannya. Anda yang pengen kulitnya bagus, kenceng atau segala macam, caranya gimana? Kan dalam kulit ini kan ada bakteri. Jangan kasih dia bahan kimia, tapi bakterinya dikasih makan. Apa makanan bakteri itu? Madu. Jadi kalau pengen kulitnya kinclong, berseri, oles aja madu ke badannya. Mahal kan? Dan lengket juga kan? Jadi banyak orang ya, ketika makan obat yang pahit-pahitan dia rela, tapi ketika judulnya pengen hidup sehat, banyak betul hujah dan alasan. Betul? Ya seperti itu terus gitu kan. Gak ada perubahannya, lengket lah, mahal lah, misalkan gitu kan. Baru cerita madu gitu kan. Belum cerita yang lain gitu kan. Cerita bagaimana mengatasi hawa nafsu gitu. Ya, jadi ketika dia sudah bermasalah, maka dia kehilangan elektron, misinya elektron. Jadi dia cuma jadi radikal bebas aja. Radikal bebas kalau masuk ada badan kita penuh dengan radikal bebas, apa yang terjadi? Tubuhnya ya akan cepat menua. Ya, tubuhnya cepat akan menua. Coba lihat sekarang, ibu-ibu perhatikan baik-baik. Anda sudah banyak nggak menemukan orang-orang belum 40 tahun sudah kena kayak osteoporosis, rapuh tulangnya gitu? Banyak. Banyak nggak ketemu dengan orang-orang bahkan laki atau perempuan gitu yang umur 20-30 tahun sudah kena diabetes? Banyak. Arab Saudi, kalau Anda pernah berapa kali sana, kalau belum semoga memudahkan, situ Anda lihat apapun makanannya, minumnya soda. 10 tahun lagi Saudi itu akan panen kanker. Tunggu aja waktu 10 tahun lagi mungkin Saudi akan panen dengan autoimun. Jadi nggak ada ceritanya kalau Anda pernah dapat WA katanya rumah sakit di Saudi itu sepi-sepi. Sekarang boro-boro penuh orang berobat, makanya mereka impor perawat gitu kan sekarang. Indonesia tinggal tunggu waktunya. Kenapa tinggal tunggu waktunya? Lihat semua titik sekolahan, di masjid, mau masuk lorong, semuanya penuh dengan makanan-makanan tinggi gula. Betul? Anak-anak sekarang sudah dikenalkan dengan minuman yang tinggi gula. Gula salah satu makanan yang sangat buruk, gula pasir ya, bagi pencernaan. Dan dia bisa putusin elektron tadi itu, dia bisa bikin bohong. Kalau udah itu terjadi, apa yang terjadi? Aging, penuaan. Ya. Sekarang banyak kedai-kedai kopi. Pakai apa mereka? Gula. Anak SMA sudah minum. Nanti kalau dia sudah terus seperti itu, maka otomatis yang terjadi apa? Perutnya bermasalah, ginjal kena, semua sudah mulai kena. Rusaklah satu generasi ke depan. Jadi kalau Indonesia ini darurat narkoba, kita juga darurat makanan sekarang. Sekarang nyuruh pabrik makanan nyetop nggak bisa. Kalau bahasa saya ya ku ampusakum wa ahlikum naro. Selamatkan diri kita keluarga aja. Mereka nggak bisa kita stop untuk memasukkan apapun dalam makanan mereka, tapi kita bisa menyetop atau
memperhatikan apa yang masuk dalam mulut kita, karena kita punya mulut.